Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang kekuatan politik Islam pasca reformasi. Pada akhir Mei 1998 adalah peristiwa runtuhnya rezim Soeharto. Semenjak itu ideologi-ideologi yang tadinya dibungkam kembali muncul ke permukaan. Aspirasi yang terus ditekan dan dimanipulasi pada masa Orde Baru mulai menemukan ruang kembali. Politik Islam yang terus ditekan dan dipersempit ruang-ruang untuk berpolitik dengan hanya ada satu partai Islam saja pada masa Orde Baru. Seakan pemerintah bisa mengontrol dan memanipulasi partai tersebut. Pasca reformasi, Islam muncul dan ingin kembali membesarkan namanya. Mulai melalui partai-partai Islam yang bermunculan, Islam mulai membangun massa dengan partai menjadi sebagai alat rekrutmen. Terus tinjauan teoritis partai politik. Partai politik atau parpol menurut Miriam Budiarjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah penggabungan kepentingan yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya, jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik, maka yang akan timbul adalah kompetisi, kepentingan yang tak terkendali, dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Partai politik Islam. Adapun indikasi yang melatar belakangi dan syarat-syarat berdirinya Partai Islam adalah: pertama, umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. Yang kedua, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amal makruf nahi munkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat. Yang ketiga, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga. Maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah. Yang keempat, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Yang kelima, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. Yang keenam, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kebangkitan politik Islam pasca reformasi. Perkembangan Islam politik pada awal reformasi cukuplah kuat. Hal ini ditandai dengan berdirinya 20 partai Islam dengan masing-masing basis masanya. Di antara 20 partai Islam itu adalah PKU, Partai Kebangkitan Umat, PNU, Partai Nahdlatul Umat, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Amanat Nasional, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat disimak mengapa partai-partai Islam muncul pada awal Orde Reformasi. Pada awal pemerintah Orde Baru, Jenderal Soeharto sadar terdapat dua resistensi politik yang bakal dihadapi, yaitu komunisme dan Islam.
Untuk menghadapi komunis, Soeharto bersinergi dengan kelompok Islam. Pada sisi lain, setelah berhasil membasmi komunis sampai ke akar-akarnya, Soeharto mulai mengawasi umat Islam yang berseberangan dengan kebijakan politiknya. Ya, jadi selanjutnya itu ada awal pemilu pada tahun 1999. Jadi pada bulan Januari itu tim 7 merampungkan rancangannya. Jadi DPR mengesahkan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Jadi poin utama dari 3 undang-undang ini adalah memperbolehkan bagi setiap parpol untuk mengikuti pemilu ini. Jadi berbeda pada zaman Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai saja, P3, PDI, dan Golkar. Tetapi pada tahun 1959 ini rancangan undang-undang ini membolehkan bagi para peserta untuk membuat parpol untuk mengikuti pemilu ini. Jadi syarat-syarat yang diajukan untuk membuat parpol yaitu kurang-kurangnya 50 warga negara yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai politik dengan syarat mencantumkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Lalu kekuatan partai politik Islam pada pemilu 1999. Jadi pada pemilu 1999 ini ada 48 parpol peserta pemilu, yaitu dari 34 parpol itu berasaskan Pancasila atau nasionalis yang bisa dibilang seperti PDI dan Golkar. Lalu juga sisanya itu partai-partai Islam. Jadi pada pemilu kali ini partai Islam yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 ini ada PBB, Partai Bulan Bintang, lalu ada PKU, Partai Kebangkitan Umat, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kekuatan Islam pada pemilu kali ini cukup beragam ya, dengan berbagai basis masanya masing-masing. Dengan PAN yang didirikan oleh Amin Rais itu dengan berbasis massa yaitu Muhammadiyah. Lalu juga ada Partai NU yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU. Jadi pada pemilu kali ini meskipun Partai Islam tidak memenangkan kontestasi pada pemilu kali itu, yaitu pada tahun 1999, tetapi beberapa partai itu menempati peringkat ketiga, yaitu ada P3 dengan 10,7% suara, lalu PKB yang menempati peringkat 4 dengan 12,6% suara, dan PAN dengan 7,1% suara yang menempati urutan kelima. Jadi meskipun tidak memenangkan hasil pemilu, tetapi Islam tetap menjadi kekuatan pada pemilu kali itu. Dengan beragamnya partai yang muncul pada saat itu, serta mereka mendominasi di urutan ketiga sampai kelima, dan ini membuktikan bahwa Islam masih menjadi kekuatan dalam perpolitikan pada saat itu, yaitu pada pasca reformasi, yang dimana pada masa Orde Baru aspirasi-aspirasi itu semuanya dibungkam dan suara-suara itu dibungkam. Tapi setelah semua masa bisa kembali mengeluarkan aspirasinya atau mengeluarkan bebas berpendapat, muncullah partai-partai Islam yang menjamur dan dengan basis masanya masing-masing. Seakan ini menjadi kekuatan tersendiri di dalam perpolitikan di Indonesia itu sendiri. Dan bahkan sampai sekarang
NU dan Muhammadiyah juga masih menjadi kekuatan, di mana dua basis masa Islam ini itu pengaruhnya sangat kuat bagi perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harapkan kritik dan sarannya yang bisa membuat kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.